الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah jemaah syuhada apa namanya? Nurul Ihsan. Masya Allah. Ini baru pertama kali di sini. Jadi kita rumah namanya syuhada, Pak. Tapi insya Allah kita menjadi orang-orang yang syuhada insya Allah ya. Amin. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang besar yang patut kita syukuri, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita yang telah lalu, yang sekarang maupun yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu beliau, kemudian dengan jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya yang berjuang rela demi nyawa mereka, rela mati demi menyebarkan agama Islam ini. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini yang menyebar di seluruh dunia, kemudian bisa kita nikmati hingga saat ini. Berapa tahun Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah? 13 tahun ya. 13 tahun di mana? Ya, 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Insyaallah. Alhamdulillah. Berarti berapa tahun yang lalu? 1447 tahun Hijriyah ya. Jadi yang belum tahu ya, bahwa penting kita harus mengetahui hijrah ya. Asal mula tahun Hijriyah adalah ketika hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju Madinah. Makanya dijadikan patokan tahun Hijriyah karena momen ini sangatlah penting ya, harus kita tahu bersama. Kemudian ya Bapak-bapak, alhamdulillah insyaallah ini sangatlah lumayan banyak ya. Masyaallah, semangat sekali alhamdulillah. Ini merupakan sebuah ya, kenikmatan yang kita syukuri sekali. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita menuju Raudhatul Jannah, menuju taman surga. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza marra ahadukum bi riyadil jannah fartahu." Jika kalian melewati sebuah taman surga, maka bersegeralah. Para sahabat bingung, tanya kepada Rasulullah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, hilaqul dzikir, di mana di sana ada sekumpulan manusia berkumpul, kemudian belajar saling mengajarkan ilmu syariah, ilmu agama, membahas kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dinamakan taman surga ya. Kemudian di tempat inilah ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak ada suatu kaum ya, yang berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa, Pak? Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. Membaca Al-Quran
mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Illa apa katanya Rasulullah, kecuali apa? Illa nazalat alaihi sakinah, kecuali akan datang ya, kepada mereka sakinah, ketenangan. Lagi tenangnya apa Pak? Itu tenangnya itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang. Wahafathumul malaikah, ya, dan apa? Dilindungi oleh para malaikat. Insyaallah. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama kita ya, di hadapan para malaikat. Allahu Akbar. Ya. Kemudian Pak, tanpa kita sadari kita ini berjalan menuju apa? Majelis-majelis ilmu ini, sebab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan kita menuju mana? Surga. Iya. Jadi nggak cuma hanya ya mendapatkan ilmu saja, ya. Nggak cuma hanya mendapatkan apa teman-teman saja nanti, tapi memudahkan kita untuk berjalan menuju surga. Kita sering mendengarkan kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ya. Barang siapa yang meniti iltimas, kalau misalnya kata iltimas itu Pak, itu seperti orang buta, ya, orang buta yang meraba-raba. Ya, artinya apa? Ya, sekecil apapun usaha kita ya, untuk menimba ilmu, untuk mengkaji ilmu, untuk mendatangi majelis ilmu, itu Allah akan mudahkan kita jalannya menuju surga Pak. Jadi menuntut ilmu sekarang alhamdulillah mudah sekali ya. Enggak harus datang ke masjid, enggak harus datang ke sekolah-sekolah misalnya, ke suatu tempat ya. Di kantor kita bisa menuntut ilmu ya. Kita bisa buka HP kita ya. Ada di sana ya banyak kajian-kajian ilmu ya. Mungkin kalau tidak sempat sejam, ya, mungkin setengah jam di waktu kita yang Allah kasih untuk kita 24 jam, setengah jam saja untuk membuka HP, ya, kemudian dengarkan kajian. Dan itu, insya Allah amalan itu sebab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju surga, Pak. Ya, jadi Allah kasih kita ini Pak 1 minggu ya. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Senin sampai Jumat kita udah habiskan untuk dunia Pak. Ya. Kerja pagi, pulang malam. Ya. Kemudian besoknya lagi berangkat pagi, pulang malam. Seperti itu terus. Hanya yang kita pikirkan adalah dunia saja kan. Nah, mana untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Mana kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk menuntut ilmu? Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali apa? Beribadah kepada Aku. Masa hari Sabtu atau hari Minggunya dipakai buat apa? Jalan-jalan. Boleh jalan-jalan, tapi di perjalanan usahakan kita mengkaji ilmu bareng keluarga. Jadi seperti itu, ya, biar menjadi hidup yang berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ibunya nggak ada sini. Ada? Oh ada. Alhamdulillah, di mana? Oh, masya Allah. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengetahui ya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kita 1 hari 1 malam, ya 24 jam, 24 jam, dan itu semua sama. Semua orang dikasih jatah yang sama.
Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis semuanya 24 jam. Ya. Ada hari di mana kita lewati dengan ketaatan, ya. Dengan ketaatan, ya, kemudian dengan karya atau produktivitas, ya, dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang hari di mana kita lewati dengan begitu saja kosong, ya, tanpa berbuat apa-apa. Bahkan waliyadzubillah kita lewati hari itu dengan kemaksiatan. Ya. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindari kita dari ini. Apa itu sebabnya, Pak? Bu, apa itu sebabnya? Keberkahan hilang, ya, dari diri kita. Keberkahan hari itu hilang dari diri kita. Ya. Lantas bagaimana kita bisa meraih keberkahan itu di hari demi hari kita, ya, Bapak Ibu? Apa? Kita menentukan bagaimana kualitas, ya, di pagi hari kita, ya. Di pagi hari kita itu menentukan bagaimana keberkahan di hari itu. Kalau Syekh Abdul Razak Al-Badr rahimahullah itu mengatakan pagi itu ibarat masa muda kita, ya. Kemudian sampai waktu sore menjelang malam itu masa tua kita, Pak. Ya. Jadi apa yang kita lakukan di waktu pagi kita akan menentukan nanti di masa sore. Ya. Kebiasaan yang kita lakukan di pagi akan menentukan kebiasaan kita nanti di siang hari, di sore hari. Kalau masa muda kita kebiasaannya dengan ketaatan, kebaikan, ya kan? Maka nanti di masa tua kita terbiasa. Contoh misalnya, pernah nggak melihat, ya, mungkin bapak-bapak atau kakek-kakek bahkan ketika minum pakai tangan kiri, padahal apa ngaji baca Quran, mengkaji hadis, tapi kok minum tangan kiri misalnya. Nah, itu kan menandakan bahwa kebiasaan dia di waktu muda minum tangan kiri, makan tangan kiri, santai aja, gitu kan. Kalau misalnya anak kecil yang umur 2-3 tahun masih boleh lah, ya. Ayo anak, pakai jari manis, ya, yang manis minumnya. Nah, kalau bapak-bapak kita gituin orang tua kan. Lucu seperti itu. Maka kita harus menentukan kualitas di pagi hari kita, ya Mas, sekalian. Ya. Allah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika yang mendoakan kepada kita apa, Pak? Ini masyhur. Ya Allah, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Ini langsung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendoakannya, ya, bukan main-main. Ya, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keberkahan itu maknanya apa, Pak? Keberkahan itu adalah yang pertama maknanya subut. Subut itu ada terus, ya. Jadi kebaikan yang ada terus, ya. Rezekinya ada terus, ketenangannya dalam rumah tangga alhamdulillah terus tenang, ya. Kemudian pekerjaannya lancar terus, alhamdulillah. Kemudian apa? Yang kedua maknanya adalah ziyadatul khair. Kebaikan itu akan bertambah terus walaupun sedikit gitu, Pak. Ya, bisnisnya akan terus, alhamdulillah untung. Gitu kan. Itu yang namanya keberkahan. Keberkahan itu bukan kita raih hanya di dunia saja, Pak. Melainkan sampai nanti kita di akhirat kelak. Allahu Akbar. Ini doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagi umatnya yang memanfaatkan waktu paginya, ya.
waktu pagi memang kadang berat, memang kadang berat. Ya, butuh pengorbanan. Ya. Mencari keberkahan itu butuh pengorbanan. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh siapa Pak? Sakhar bin Wada'ah. Sakhar bin Wada'ah, sahabat Sakhar bin Wada'ah. Sakhar ini artinya apa Pak? Elang ya, elang. Kalau zaman dulu biasanya menamakan anak-anak mereka ya dengan nama-nama binatang. Ya, binatang kayak Hamzah. Ya, Hamzah apa? Asad. Singa. Ya. Kokok juga. Kokok bin Amr itu sejenis singa juga. Banyak. Kemudian yang jadi titik poin kita adalah ketika sahabat ini mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah memberkati umat fi bukuriha, sahabat itu langsung di setiap harinya memanfaatkan waktu paginya dengan apa? Dengan apapun hal kebaikan. Kalau dikisahkan di sini dia adalah seorang pedagang. Ya. Pedagang, kita baca hadisnya. As-Sakhar wa kana idza ba'atha sariyatan aw jaysan ba'athahum min awwal an-nahar. As-Sakhar ini, Pak, kalau misalnya mau mengutus sariyah itu orang-orang yang diutus untuk berperang, ya, tetapi di bawah 10 orang biasanya. Tapi bedanya sama ghazwah perang. Ghazwah itu biasanya di atas 10 atau bisa sampai 100. Wa kana sakhran tajiran. Dulu ini Sakhar ini seorang pedagang. Wa kana yab'athu tijaratihi awal nahar. Ya, dia mengirim orang-orang yang menjadi partnernya ya. Itu dikirim untuk berdagang itu di awal nahar, di pagi hari. Fa athra wa kathura maluhu, ya, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi orang yang kaya raya. Ya. Jadi sinilah para sahabat yang benar-benar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sudah, ini bukan omongan manusia. Ya. Innahu apa di surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan dengan hawa nafsunya, melainkan pasti itu wahyu. Maka berbondong-bondonglah sahabat untuk melaksanakan apa yang Rasulullah SAW katakan. Kemudian memang kita, ya, ini sekedar faedah aja Pak ya. Jadi kita mengisi waktu pagi kita ya dengan faedah-faedah. Ketika kita bangun dari tidur kita, ya, itu ada ujian Pak, ada ujian dari siapa? Dari syaitan, ya, dari syaitan. Kita baca hadisnya Pak. Aqila syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama 3 awqat. Kita tidur nih, itu kita diikat oleh syaitan. Ini sering yang kita bahas, itu diikat oleh syaitan 3 ikatan. Di qafiyah ini ya punuk kita Pak, leher diikat ya, 3 ikatan. Yadribu kulla 'uqadatin 'alaika laylun tawilun farqun. Di setiap ikatannya syaitan mengatakan apa? Malam masih panjang. Ya, malam masih panjang, tidur, nyantai aja. Ya, nyantai aja, enggak usah buru. Fa in istayqadha fa dzakara Allah in halat 'uqdatahu. Ketika dia bangun, ya. Kemudian apa? Bangun tidur, terus bangun tidur terus mandi? Enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah bangun, ya, beliau memerintahkan untuk apa? Berzikir kepada Allah. Zikirnya apa Pak? Bismika Allahumma kamu tuh wah ya. Kan?
Enggak, itu lagi nanti. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Langsung berdoa. Ya. Ya duduk dulu nggak masalah duduk. Ya, agar ketika kita berdoa kepada Allah, ya, dalam keadaan sadar, kemudian kita berdoa. Maka ketika setelah berdoa, inhalat uqdatahu, ya, tali yang putus satu. Ya. Jangan habis doa masang alarm lagi, kita dulu deh, nyantai dulu, gitu kan, duduk nyender, ya tidur juga sama. Ya. Kemudian langsung setelah berdoa langsung beranjak fa in tawaddaa in halat uqdatahu. Langsung ambil air wudu. Ya. Ketika berwudu, nah, baru putus tali yang kedua. Kemudian ini belum selesai. Satu lagi nih. Fa in shalla in halat uqdatahu fa asbaha nashitan thayyiban nafs. Setelah berwudu ya kita sholat. Mau entah itu kalau bapak ibu bangun ya, sebelum azan bisa sholat tahajud. Ya. Kan waktu tahajud dari jam berapa sampai jam berapa? Habis isya sampai sebelum subuh. Ya. 5 menit sebelum azan subuh kita sholat, ya sholat tahajud itu. Ya. 2 menit pun sholat tahajud. Yang penting sebelum azan subuh. Ya. Sholat tahajud, kemudian 2 rakaat cukup. Kemudian ditutup dengan 1 witir, 3 rakaat cukup. Atau kalau misalnya bangun pagi setelah azan subuh, ya sholat qabliyah, langsung sholat qabliyah. Ya. Tapi Rasulullah SAW ya seringnya sholat qabliyah itu di masjid. Ya. Seringnya sholat qabliyah itu di masjid, khusus qabliyah subuh. Tapi selain qabliyah subuh, ya itu sholatnya di rumah biasanya. Sholat ba'diyah dan qabliyah selain subuh itu di rumah sering. Dan sholat subuh di masjid dan qabliyah subuh di masjid, ya disunahkan membaca apa Pak? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya, jadi itu 2 sholat yang khafif, yang ringan, tetapi pahalanya itu besar. Khairun minad dunya wa ma fiha, masyaallah. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, begitu tiga-tiganya lepas talinya, asbaha nasyitan thayyiban nafs. Pasti orang ini bakal menjadi orang yang rajin. Maksudnya orang yang seger gitulah. Siap menghadapi hari indah ini, gitu loh, masyaallah. Kemudian tetapi illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau misalnya diturutin tuh syaitan, ya, masalah deh ikat saya gitu kan. Ikat saya gitu. Maka ini orang akan menjadi apa? Malas. Tidak tenang, kacau. Ya, semua jadi berantakan hari itu. Itu udah pasti, Pak. Kita sering pasti kita sering menyesal gitu. Kita sering menilai subuh nih kayaknya nggak ada amal-amal soleh di kita gitu. Bahkan kita nggak sholat subuh gitu kan, subuh udah matahari terbit begitu kan, jadi semuanya jadi kacau, nggak ada keberkahan gitu. Makanya kalau misalnya suka pegel-pegel gitu kan sininya, nah masih ada ikatan saya lembat ya. Saya pusing gitu kan, coba saya istighfar gitu. Nah, kemudian ya, sholat subuh ya, kita setelah qabliyah ya, kita menunaikan sholat subuh. Subuh itu dari kata asbaha yusbihu. Asbaha itu siap ya, sudah siap. Jadi kalau sholat subuh ya seharusnya ini kita sudah siap Pak. Misal bukan ngantuk-ngantuk lagi gitu kan, bukan habis kocok-kocok mata habis itu langsung sholat, enggak. Jadi benar-benar dari sebelum subuh itu kita udah mempersiapkan, begitu sholat subuh kita sudah siap, fokus ya, sudah fokus
Ya, karena memang kita sudah wudu, kemudian sholat berdoa, kemudian kita sholat qabliyah, itu kan semuanya mempersiapkan sholat subuh kita. Karena apa, Pak? Ini masya Allah, Allahu Akbar ini. Ya, sholat subuh ini yang pertama adalah sholat yang fi dzimmatillah. Ya, di dalam apa? Jaminan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat subuh berjamaah di masjid itu akan dijamin hidupnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat subuh juga ini ya. Kata Allah apa? Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqi lailil qur'an al-fajr. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sholat ya. Untuk sholat pada umumnya enggak disebutin. Sholat liduluki syams, sholat dari tergelincirnya matahari. Itu sholat apa? Zuhur, kan? Sholat zuhur. Ila ghasaqil laili, sampai malam hari. Jadi zuhur, apa? Asar, maghrib, isya. Nah, tapi di sini nggak disebutin sholatnya itu. Tapi apa? Kalau menyebutkan Al-Quran dan Al-Fajr. Nah, kenapa digandingkan antara Al-Fajr, waktu Fajar, dan Quran? Ini menandakan yang waktu yang sangat-sangat mulia. Wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Apa mashhuda itu, Pak? Mashhuda. Mashhud. Ada yang namanya mashhud, Pak? Mashhud enggak ada di sini. Mashhud itu adalah yang disaksikan. Ya. Yang disaksikan, ya. Jadi ada hadis, Pak, yang mengatakan apa? Rasulullah SAW bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar." Jadi perlu kita tahu, ada malaikat pagi atau siang, ya. Ada malaikat malam. Itu tugasnya masing-masing. Itu setiap hari naik turun. Ya, bergantian tugasnya. Kalau kita aja ada apa? Sip-sipan juga kan. Ada sip pagi, sip malam. Begitu juga malaikat. Malaikat juga ada. Nah, yajtami'una fi salati subhi wa salati al-'asr. Para malaikat itu, Pak, itu berkumpul di waktu subuh dan di waktu asar. Ini shift di mana mereka harus bergantian. Ya. Kalau di instansi ini, di kantor-kantor ini shift malam, yang pagi misalnya udah pulang duluan, apa sempat kumpul dulu di kantor, Pak, biasanya? Sempat kumpul dulu kan? Iya, sempat kumpul dulu di kantor, baru yang sudah shift pagi misalnya kan, baru pulang. Nah, ini seperti ini juga malaikat. Jadi ketika sholat subuh, malaikat malam yang udah selesai shiftnya, kemudian yang malaikat pagi yang akan bekerja itu kumpul dulu untuk sholat berjamaah, ya, untuk sholat dan menyaksikan kita semua ini, Pak. Menyaksikan kita semua. Terus kata Rasulullah SAW, "Tsumma ya'ruju alladhi batu fikum fayas'aluhumullahu wa huwa a'lamu bihim." Nah, begitu malaikat yang sudah selesai kerjaannya, shiftnya ya, naik ke atas langit, kemudian Allah bertanya kepada mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya pasti. Ya, bertanya hanya untuk ujian saja, ya. Tugasnya apa gitu ya. Tugasnya apa nih? Padahal kita udah tahu mana tugasnya sendiri. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikatnya, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kondisi hambaku ketika kalian meninggalkan mereka, gitu ya. Bagaimana kondisi mereka? Kemudian para malaikat menjawab, "Taraknahum wa hum yusallun." Nah, Masya Allah, kita meninggalkan mereka dalam keadaan sholat fulan, dalam keadaan sholat fulan, dalam keadaan sholat fulan, dalam keadaan sholat fulan, dalam keadaan sholat fulan. Masya Allah. Allah Akbar. Ini hadis muttafaqun alaih, Pak.
hadis muttafaqun alaih. Tahu arti muttafaqun alaih? Ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim. Ya, kalau kita belajar hadis, Pak, tingkatan yang paling ya benar setelah Al-Quran itu apa? Sahih Bukhari. Itu dari muttafaq, itu dari disetujui. Hadis yang paling benar ya, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Itu hujjah atau apa namanya, hujjah ya, kita bilang hujjah, apa hujjah ya? Hujjah setelah Al-Quran ya, itu landasan dalil yang paling sahih ya, setelah Al-Quran itu Sahih Bukhari. Makanya kalau misalnya sudah hafid Quran anak kita ya, surah hafalan Sahih Bukhari itu udah cukup ya, maksudnya sudah banyak lah hadis-hadis yang jadi sandaran nanti dalam kehidupannya. Sudah Masya Allah Sahih Bukhari itu udah nggak ada yang diragukan lagi di Sahih Bukhari. Banyak ulama-ulama yang mengkritik Sahih Bukhari, tapi yang menang adalah Sahih Bukhari. Kemudian belum lagi di sini muttafaqun alaih. Setelah Sahih Bukhari ada Sahih Muslim. Allahu Akbar. Makanya urutan ya setelah Al-Quran landasan dalil hujjah itu yang maksudnya dari Al-Quran ya, kemudian hadis. Hadis ini siapa? Nah, Bukhari dan Muslim ya. Kalau udah bertemu antara Bukhari dan Muslim itu udah hadisnya nggak perlu ditelaah lagi ya, nggak perlu ditelaah lagi kesahihannya. Kemudian wa'atainahu hum yusalluna, kita meninggalkan mereka dalam keadaan sholat ya Allah, dan kita datang kepada mereka juga dalam keadaan sholat. Nah, Masya Allah kan, Allahu Akbar. Jadi betapa mulianya ya, hafidhu ala shalawatil wusta ya, sholat asar juga. Kemudian bagaimana sih, apa sih yang kita lakukan, amalan-amalan apa saja yang mungkin bisa kita amalkan di waktu subuh ya. Di antaranya adalah yang pertama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, kemudian berzikir sholat pastinya. Kemudian berzikir pagi petang ya. Karena zikir pagi petang kata para ulama adalah tameng ya. Tamengnya kita terhadap syaitan, terhadap sihir, terhadap penyakit ya. Tapi kita harus tahu Pak, kita harus tahu makna dari zikir pagi petang terus ya, dari zikir pagi petang itu ya. Jadi zikir pagi petang itu isinya doa, banyak doa-doanya. Sedangkan Allah mengatakan innallaha la yaqbalu doa 'abdi min qalbin ghafil. Allah tidak menerima hamba yang berdoa tapi hatinya lalai, hatinya nggak tahu apa yang diucapkan ya. Ya memang berpahala tapi itu tidak ada nilainya gitu loh. Maka sekarang yang belum tahu makna dari zikir pagi petang, diusahakan ada lembaran kemudian atau di HP, alhamdulillah sekarang ada aplikasinya, mungkin baca sambil baca artinya, baca zikirnya sambil baca artinya. Itu kalau para ulama yang mengatakan bahwa ketika ada zikir yang memang itu disyariatkan di waktu-waktu tertentu, itu lebih afdol dibaca daripada Al-Quran ya. Lebih afdol dibaca daripada Al-Quran ya. Tetapi kalau misalnya tidak ada dalil yang mengkhususkan waktu itu untuk berzikir, maka yang paling afdol zikir itu membaca Al-Quran. Maka setelah zikir pagi petang ya, kemudian baru membaca Al-Quran ya. Waduh, aneh gak sempat Pak, aneh gak sempat Ustaz, langsung kerja gitu kan, langsung kerja. Setel di jalan ya, setel di jalan zikir pagi petangnya ya. Kalau nggak sempat, kalau insya Allah kalau misalnya kita mungkinkan ya, insya Allah akan hafal dengan sendirinya. Akan hafal itu butuh waktu sebentar saja, kalau kita rutinkan akan hafal. Begitu kita hafal dari luar kepala, kita sambil dari masjid ke rumah itu kita berzikir ya.
Itu nggak akan susah kalau udah terbiasa. Kemudian dari rumah naik kendaraan sampai ke kantor itu sambil berzikir, Pak. Memanfaatkan waktu pagi biar nanti di kantor urusannya mudah, ya nggak ada masalah, nggak dimarahin atasan, gitu kan? Ya maksudnya biar berkah lah hidup kita, ya. Diawali dengan berzikir. Ya, kemudian setelah berzikir, kalau masih ada sempat waktu, ya, cobalah kita membaca Al-Quran Karim. Al-Quran Karim, ya. Ini Allahu Akbar, Pak. Al-Quran ini penentu derajat kita nanti di surga, ya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Nanti akan dikatakan kepada sahibul Quran, orang yang senang membaca Al-Quran, yang menyempatkan waktunya untuk membaca Al-Quran, ya mungkin 1 halaman saja, ya setengah halaman, ya. Kata Allah apa? Ahabul a'mali indallah adwamuha wa in qalla, ya kan gitu. Allah cinta terhadap amalan yang apa? Sedikit tapi rutin, gitu kan? Sedikit tapi rutin. Ya, sedikit aja nggak masalah, setengah halaman, 1 halaman yang penting ya Allah 10 menit, 20 menit Al-Quran, kemudian ditaruh batasan, ya, kemudian kita lanjutkan, ya, sampai khatam, karena ini menentu derajat kita nanti di surga, ya. Kemudian setelah kita membaca Al-Quran Karim, ya, apa yang kita bisa lakukan di waktu subuh agar subuh kita menjadi berkah? Apa? Berinfak, ya, berinfak insyaallah, berinfak. Iya, berinfak, Pak. Berinfak. Karena apa, Pak? Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan. Ya. Ketika seseorang itu berada di pagi hari, jadi ada 2 malaikat yang pasti turun. Yang malaikat ini tugasnya apa? Mencatat orang-orang yang bersedekah. Ya, ini tugasnya lain lagi, Pak. Khusus untuk orang-orang yang bersedekah. Kemudian malaikat yang satu mengatakan apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti yang jauh lebih baik kepada orang-orang yang berinfak di pagi hari ini. Infak 1000, Pak, enggak masalah. Yang penting kita rutinkan untuk berinfak. Allah tidak menilai dengan apa banyaknya hal yang kita infakkan, tapi apa? Ikhlas hati kita. Ya, ikhlas hati kita, dan Allah mau melihat bagaimana dia istiqomah. 1000, 2000, ya. Jangan nuker duit pas lebaran aja, ya. Nuker duit pecahan pas lebaran 5.000-an, 2.000-an, 10.000-an gitu kan, baru dibagi, nunggu lebaran. Ya. Dia dari sekarang pecahin duitnya, ya. Pecahin duitnya 2.000-an, 5.000-an. Ini buat setiap subuh, ini buat Jumat misalnya gitu kan. Kita manajemen. Ini hak-hak duit. Nah, hak duit apa sih? Duit itu bukan hak kita semua, Pak. Ya, ada hak keluarga kita. Ya, di situ ada hak orang atau fakir miskin. Di situ ada hak sedekah. Ya. Karena Allahu Akbar, ya, sedekah ini bisa menjadi tameng kita, Pak. Mungkin yang tadinya Allah menakdirkan kita diuji di hari itu, ya Allah, misalnya fulan itu di hari itu ada kecelakaan misalnya, atau di hari itu ada sakit, karena dia infak dengan 2.000-nya di pagi hari, Allah cabut takdir itu. Iya, sedekah seperti itu, Pak. Makanya banyak orang-orang yang sakit gak sembuh-sembuh, ternyata dia menemukan apa obatnya, apa? Infak, sedekah, sembuh. Banyak kasus-kasus seperti itu. Dan rutinkanlah kita bersedekah di pagi hari. Kemudian apa lagi, Pak? Tidur. Nggak tidur. Ini itu pasti.
Iya, nggak tidur. Jadi ada kisahnya, kisah Wa'il bin Hujr atau Simak bin Al-Harb, Simak bin Harb. Beliau ini seorang tabi'in. Ya, kalau tabi'in itu berarti siapa, Pak? Setelah sahabat. Ya. Kalau sahabat itu apa? Kalau kita definisikan, sahabat adalah orang yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi melihat sahabat itu juga. Ya. Jadi syarat menjadi sahabat apa? Dia melihat Nabi, Nabi melihat dia, harus itu. Ya. Mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Dan sahabat itu beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia meninggal dalam keadaan iman. Banyak sahabat-sahabat yang beriman, kemudian di akhir hayatnya, bukan banyak sih, ada beberapa yang murtad, ya, yang murtad boleh untuk ada, kemudian mati dalam keadaan kafir, ya, itu bukan dinamakan sahabat, walaupun pernah melihat Nabi dan Nabi pernah melihat dia dan dia sempat beriman kepada Nabi, tapi dia mati dalam keadaan murtad, maka tidak dinamakan sahabat, ya. Harus mati dalam keadaan mukmin. Nah, kemudian kalau tabi'in setelahnya, tabi'in setelahnya itu yang melihat sahabat, yang melihat sahabat. Kemudian mukminan bin Nabi SAW beriman atas apa yang diturunkan pada Nabi SAW. Kemudian mata ada dari meninggal dalam kondisi muslim. Nah, kalau tabi'in, ya, yang melihat tabi'in, gitu. Yang melihat tabi'in. Kalau Imam Bukhari dan Muslim ini jatuhnya apa? Tabi'in atau sahabat. Imam Bukhari tabi'in. Jadi ada namanya kutubus sittah. Kita bilang kutubus sittah itu rujukan semua hadis. Jadi buku hadis itu nggak bakal nambah, Pak. Kalau nambah berarti hadis palsu. Kalau nambah berarti hadis. Pokoknya hadis itu nggak akan ada nambah. Nah, rujukannya yang paling masyhur, yang paling terkenal adalah kutubus sittah. Kita namakan kitab yang 6. Ya. Yang pertama ada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi gitu, Pak. Nasai. Nah itu semua generasi Zahabi, kita bilang generasi emas, ya, yaitu mereka adalah tabi'in, ya, tabi'in. Ya, di antara mereka itu pas mungkin ada 3 orang baru ke Nabi, ya, 3 orang baru ke Nabi mungkin, atau 2 orang baru ke Nabi SAW. Jadi generasi yang bawah, yang 300 rata-rata mereka hidup di abad kedua, Ya, dia 200 sekian Hijriah, ya, 200 sekian Hijriah. Maka kita bilang tabi'in. Ya simpelnya gini aja. Biasanya yang di lahir yang di bawah 100, ya, itu bukan sahabat. Ya, misalnya ada fulan, ya, dia lahir di tahun 120 Hijriah, ya, berarti dia tabi'in, bukan sahabat. Kalau sahabat itu maksimal, yang Anda tahu bahwa maksimal umurnya ada yang sampai cuma 110-an lah, atau 100 sekian, awal-awal 100 pokoknya. Ya, setelah itu sudah ada sahabat lagi. Ya. Nah, saya mati. Nah, oh iya, maaf. Nah, kemudian sahabat Simak bin Harb ini, ya, ingin bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud begitu datang di waktu subuhnya, begitu datang ke rumahnya dan mengetok pintu, nah, budak Abdullah bin Mas'ud keluar, ya, untuk mempersilahkan masuk, ya, sahabat ini. Tabi'in, maaf, tabi'in. Kemudian si Simak bin Harb ini dia diam, tidak masuk. Kemudian budaknya pun keluar kembali untuk menyuruh masuk lagi, kemudian masuklah. Abdullah bin Mas'ud ini lalu berkata kepada Simak ini, "Wahai Simak, kenapa tadi kau langsung masuk? Padahal udah izinin, gitu kan?" Kata Simak apa? "Wahai Ibnu Mas'ud, Anda takut kalau seandainya ada dari keluargamu yang masih tidur, ya, yang mungkin ketika nanti kita masuk, ya, mengganggu orang tidur itu, gitu.
Kemudian Abdullah bin Mas'ud dengan wajah yang sedikit marah, ya, bukan marah, kesal. Lalu mengatakan apa? Ente kira keluarga Anda orang-orang yang lalai, gitu. Orang-orang yang malas. Itu bahasanya. Ente kira keluarga Anda orang-orang yang malas, orang-orang yang lalai. Kemudian Ibnu Mas'ud pun dia waktu si ini datang, Ibnu Mas'ud lagi zikir, ya. Ibnu Mas'ud lagi zikir, ya. Kemudian barulah terjadi percakapan itu. Kemudian Ibnu Mas'ud kembali berzikir. Ini masih pagi. Kebiasaan Ibnu Mas'ud seperti itu. Kemudian disuruh budaknya untuk melihat apakah matahari sudah terbit. Nah, budaknya keluar melihat, oh belum terbit ya Ibnu Mas'ud. Lanjut Ibnu Mas'ud berzikir kepada Allah. Kemudian beberapa saat kemudian budaknya keluar lagi, ya disuruh keluar lagi oleh Ibnu Mas'ud melihat, oh sudah terbit. Ya. Maka budaknya mengabarkan sudah terbit ya Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi aqallana yauman hadza. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menolongku untuk berzikir di pagi hari ini. Allahu Akbar. Ya, butuh pertolongan kepada Allah juga Pak berzikir ini. Sekelas Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Sahabat yang sangat-sangat mulia yang udah enggak diragukan lagi ya. Hadis-hadisnya banyak. Ulama dari para ulama-ulama sahabat ya, masih meminta pertolongan kepada Allah. Makanya ketika kita bangun, kita berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tidak cukup sampai situ, kita melihat ya, kisah-kisah yang lain yang pernah Anda dengar adalah kisah Ibnu Taimiyah. Kisah Ibnu Taimiyah ya, dan muridnya siapa? Ibnu Allah Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ketika di pagi hari ya, Ibnu Taimiyah ini biasanya memang berzikir kepada Allah ya. Berzikir dan berdoa ya. Kemudian berbalik ke Ibnu Qayyim ya. Kemudian lalu mengatakan apa? Wahai Ibnu Qayyim, inilah sarapan pagi. Kata Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, inilah sarapan pagi. Kalau aku tidak berzikir kepada Allah, aku tidak berdoa kepada Allah di pagi hari ini, aku tidak ada kekuatan di hari ini. Dan kalau kita sarapannya apa Pak? Nasi uduk, pakai gorengan Pak. Allahu Akbar. Tambah telur satu. Berapa Pak? 12.000. Tapi dulu para sahabat radhiyallahu anhum, para salafus saleh, mereka menjadikan zikir doa itu ada kekuatan bagi mereka. Ya, disinilah ya, kita bisa menyimpulkan bahwa kualitas dari pagi hari, ya, kemudian subuh kita, ya, bagaimana kita mengerjakan atau memanfaatkan waktu subuh, memanfaatkan waktu pagi kita ya, dengan amal-amal kebaikan ya, nanti akan menjadi keberkahan kita ya, di hari-hari selanjutnya, di waktu-waktu selanjutnya ya, penentu ya, jadi ini penentu ya, hari kita. Kadang permasalahan-permasalahan itu pasti ada terus Pak ya. Permasalahan-permasalahan itu ada ujian ini ya, kemudian kok kerjaan seperti ini ya, apapun permasalahannya, istri kok jadi begini, suami kok jadi begitu, gitu kan? Ya, kemudian anaknya kok jadi seperti ini. Ya mungkin sebab kita, ya, sebab kita hilang di waktu subuh, ya, hilang dari pandangan malaikat, gitu kan? Mana Bapak Fulan, mana Bapak Fulan, nggak kelihatan. Ya. Maka itulah penyebab ya, dari permasalahan-permasalahan kita adalah kualitas dari subuh kita sendiri. Bagaimana ya, kita tidak bisa memanfaatkan, bagaimana kita bisa memanfaatkan. Kadang kita melihat
orang tua ya. Kalau udah ngaji itu betah aja duduk 1 jam, setengah jam, ya bahkan bisa sampai 2 jam gitu kan. Kita yang anak muda yang masih 30-40 tahun Pak kalah ya. Duduk bentar, hilang gitu kan. Ya itu kan sebenarnya bukan ngantuk ya, mungkin karena hatinya yang belum siap, hatinya yang belum, ya hatinya masih. Iya, karena apa Pak? Utsman pernah berpesan di akhir hayatnya. Kalau Utsman saking cinta terhadap Al-Quran itu ketika wafat apa dalam keadaan apa? Membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Ya, kita perlu tahu itu. Utsman bin Affan khalifah berapa tuh? Ketiga, benar nggak? Ketiga. Meninggal diserbu Pak, bukan satu orang yang membunuh, menusuk. Utsman diserbu. Ya, dari beberapa orang gitu, satu tusukan dan beliau sedang apa? Membaca Al-Quran. Begitu nikmatnya Allah Akbar. Terus mengatakan apa? La tahrat qulubukum ma sami'tum min kalam rabbikum. Seandainya hati kalian itu bersih, hati kalian itu suci, ya, gak akan kenyang dari membaca Al-Quran, gak akan puas dari membaca Al-Quran. Nah, sayangnya apa? Sayangnya apa tuh? Mau coba baca 2 ayat 3 ayat pegel gitu ya. Ya Rabbi, berarti itu menandakan apa? Hati kita masih saya nggak bilang. Wah, jadi seperti itu ya. Allahu Akbar. Sudah suruh belum? Oh, benar ini ya. Khair insyaallah. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kalaupun ada dan anda bisa jawab, anda jawab insyaallah. Barakallahu fikum. Ya. Silahkan kalau ada pertanyaan atau mungkin ada ya obrolan mungkin yang bisa ngobrol di sini gitu kan, curhat sampai ya apa namanya masyhur lah ya. Alhamdulillah ya. Jadi ini merupakan keutamaan juga ketika seorang itu setelah subuhnya kemudian dia duduk ya tidak beranjak dari tempatnya, kemudian dia menunggu sampai matahari terbit ya, kemudian dia apa? Sholat ya. Apa ya ganjaran yang akan kita dapatkan? Haji dan umrah. Haji tamah hajjatuhu. Apa? Haji yang benar-benar sempurna ya. Apa ganjaran kalau haji sempurna itu apa? Laisa jazaa'u hajjun mabrur, laisa jazaa'u illa jannah. Haji yang mabrur, haji yang sempurna itu enggak ada balasannya, yang enggak ada pantas ya. Enggak ada pantas untuk balasan haji yang mabrur kecuali surga. Allahu Akbar. Jadi enggak perlu apa? Enggak perlu visa ya, Pak. Enggak perlu visa. Enggak perlu arep musnah ya. Kita cukup sabar, subuh duduk, ya, manfaatkan kalau misalnya seminggu bisa 2 kali, Sabtu Minggu manfaatkan waktu itu. Ya karena mungkin kalau kita kerja ya kan, ya, mungkin waktunya tidak akan cukup, jadi usahakan manfaatkan waktu libur-libur kita ya, 2 kali, 1 kali, ya nggak masalah. Ahabul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Allah cinta terhadap amal yang sedikit tapi continue ya, terus menerus ya. Alhamdulillah. Jadi gimana Pak? Ada yang mau ditanyakan? Dalam bersedekah utamanya dianjurkan di waktu subuh supaya didoakan oleh malaikat. Bagaimana dengan orang yang bersedekah di luar subuh? Di luar subuh? Di luar waktu subuh. Didoakan atau seperti apa itu? Ya, baik. Ya tentu Allah Subhanahu wa taala juga ya menganjurkan untuk bersedekah di luar subuh ya, di luar subuh. Apa mana
sedekah itu ya, tidak akan mengurangi harta pertama keutamaannya. Kemudian sedekah itu kalau untuk di waktu di luar subuh tidak sama di waktu subuh. Ya, paham sih? Fadilahnya sama juga didoakan oleh malaikat. Ya, untuk orang-orang yang bersedekah Allah akan gantikan yang lebih baik. Ya, untuk orang-orang yang pelit, ya, didoakan oleh malaikat apa tadi Anda perlu sebutkan? Apa namanya? Lanjutannya ya. Ya. Wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Satu malaikat lagi mendoakan bagi orang-orang yang pelit, ya, Allah hancurkan, Allah binasakan rezeki mereka. Nah, di sini konteks di sini ya, adalah malaikat memang turun di waktu subuh. Tapi apa? Doa di hadis ini untuk setiap saat. Ya. Tetapi apa? Fadilah keutamaan sedekah di waktu subuh berbeda dengan keutamaan ya, berbeda dengan sedekah di waktu siang. Sama-sama didoakan oleh para malaikat, cuman keutamaannya, pahalanya itu lebih besar dari sedekah di selain subuh. Jadi seperti itu. Nah, kenapa? Ya, kenapa? Karena di subuh ini terdapat keberkahan yang lebih, ya. Terdapat keberkahan yang lebih dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Ya. Jadi sama-sama mendoakan, tapi kalau ketika kita berinfak di waktu subuh, ya kita mendapatkan keberkahannya, Pak. Keberkahan waktu seperti itu. Ya, barakallahu. Sekarang ada yang tanya lagi? Kita berkaitan dengan kopiah subuh tadi, saya di rumah kopiah subuh ini. Begitu saya begitu masjid, apa saya kopiah subuh lagi? Apa saya lihat saya rumah? Baik. Kalau misalnya sudah kopiah subuh ya di rumah, ya, kemudian datang ke masjid, ya tahiyatul masjid aja nggak masalah. Oh, jadi kan satunya Rasulullah. Iya, jadi kalau misalnya sekarang kan sudah tahu, misalnya Rasulullah SAW lebih sering sholat qobliyah subuh itu di masjid, ya. Maka, tapi selain qobliyah subuh ya, Rasulullah SAW lebih sering di rumah ya, lebih sering di rumah. Nah, ya usahakan kita untuk sholat qobliyah subuh di masjid terlebih. Ya, kalau dia begitu masjid untuk kopiah subuh lagi, apa niat itu apa keyakinan? Kalau sudah sholat sunnah qobliyah subuh, ya udah tahiyatul masjid aja. Ya. Kalau belum sholat tahiyatul masjid, boleh tahiyatul masjid, kemudian qobliyah subuh. Ya. Barakallahu fiikum, insyaallah semoga apa yang kita kaji, ya, faedah-faedah yang kita dapatkan di pagi hari ini yang bisa menambahkan keimanan kita, bisa menambahkan keistiqomahan kita, motivasi dalam hidup kita, dan keberkahan juga dalam keseharian kita. Kita cukupkan insyaallah ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.